Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Apa kabar kalian semua? Jadi bertemu kembali di channel YouTube kita, yaitu Kaki Telanjang. Yang kemarin memang kita mengadakan cover lagu dan isinya muatan YouTube kita itu puisi ya. Nah, jadi puisi itu trennya ini, yang baca juga ini. Tuh, Rina. Ya, nah. Oke, perkenalkan, ini Rina. Rina adalah salah satu mahasiswa Unsulbar yang sudah menyelesaikan studinya. Ya, nanti kita bisa bincang-bincang atau kita perkenalkan dia sekalian. Jadi sore ini atau pertemuan kali ini, karena kami berada di warkop saya sendiri di Cafe Kustik. Lokasinya yang mau nongkrong atau ngopi bisa langsung ke Somba, ke depan SD 3 Somba lokasinya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang bagaimana perjuangan atau bagaimana kegiatan-kegiatan petani ya, petani perempuan yang sampai saat ini masih banyak sekali persoalan-persoalan, entah persoalan apa saja. Jadi nanti kita dengarkan saja langsung dari Rina. Jadi Rina ini adalah seorang petani perempuan yang memulai bertani itu sejak masih kuliah. Ya. Jadi masih kuliah sudah bertani. Oke, Rina. Bingung kamu bilang. Gimana Rina, sudah selesai ke kuliah? Jurusan apa? Jadi perkenalkan jurusan apa, terus sehari-harinya udah ngapain gitu. Saya selesai bulan 1 kemarin, jadi selesai kuliah saya mencoba belajar bertani, ikut-ikutan sama kakak, bertani pepaya, bawang Pepaya. terus jadi lagi itu saya ikut-ikutan sama kakak, jadi digarapnya itu sama kakak juga di sana di Lepangan. Berarti bertani ya, bawang sama pepaya, cabai juga, tapi sudah mati. Sudah mati. Terus Rina selama ini berarti kuliah kemarin itu sambil bertani. Kuliah kemarin itu saya sambil bertani sambil jualan hasil hasil panen. Hasil panen warga di sana juga sama hasil panen saya sendiri. Bawang merah. Saya coba-coba pasarkan di pasar Majene. Misalnya saya kuliah, saya antar lagi bawang merahnya. Oh, berarti ke pengecer begitu deh, antar begitu. Sebenarnya kenapa harus Rina yang pergi membawa bawang itu ke pembeli? Kenapa tidak sekalian ke pasar? Atau kan di tempatnya Rina petani bawang ya banyak. Iya. Tidak adakah datang pengepul untuk mengambil bawang dan membayar langsung di tempat? Iya, itu bagaimana? Itu jadi masalahnya juga karena kan bawang merah ini kayak baru. Jadi petani itu baru mencoba menanam di sana. Ternyata cocok sama tanah di sana yang ada di Lepangan itu. Jadi jenis tanah di Lepangan itu cocok untuk tanam bawang. Sebelumnya itu kakakku yang mencoba, jadi semakin banyak yang mengikut, kayak petani yang lain juga mengikut coba-coba tanam bawang. Dan hasilnya alhamdulillah. Terus bagaimana ini berhasil? Dan pemasarannya? Iya, pemasarannya itu kenapa saya mencoba untuk memasarkan bawang merah ini, karena ya begitu sedikit, promosinya juga masih sedikit, masih sedikit yang tahu ternyata desa Lepangan itu memproduksi bawang merah. Jadi saya mencoba ini karena kasihan di sana, kasihan itu petaninya itu kayak pasarnya belum ada. Saya mencoba, saya tidak membeli hasil langsung, tidak memberikan uang langsung, tapi saya ini mengambil barangnya dulu, terus saya antar ke pasar, terus kalau sudah ada uangnya baru kasih petani. Saya tidak kayak beli dulu itu, masalah keuntungan itu tidak ini. Yang penting bagaimana hasil panennya para petani di bawah itu bisa terjualkan. Berarti Rina sehari-harinya seperti itu selama kuliah juga membantu para petani, apalagi Rina kan juga seorang petani.
toh. Iya, kasihan Heeh. kalau misalnya hasil pertaniannya itu tidak dipasarkan. Biasanya kan kalau kita tahu bawang atau bumbu dapur lah istilahnya itu bawang Iya. kalau itu kan kayak bumbu cepat rusak atau tanaman cepat rusak ya kalau tidak langsung dijual. Jadi bagaimana itu kalau semisal tidak terjual langsung, tidak kayak lama setelah panen kemudian lama dibersihkan dan tidak dijual ke pembeli begitu. Jadi bagaimana itu Itu tidak rusak? itu jadi masalahnya juga karena misalnya kita tidak jual langsung ke pasar, misalnya ini tidak ada yang promosikan, tidak ada yang beli ini, karena kan petani bawang merah kan baru. Iya benar. Jadi itu masalahnya juga. Jadi saya mencoba kayak bagaimana bawang merah ini bisa saya kemas jadi bawang goreng misalnya. Oh, jadi selain dijual Langsung. langsung juga diolah Iya, menjadi bawang goreng. Bawang goreng. Terus kalau semisal pernah tidak ada kejadian atau pernah tidak hasil panennya petani dibawa tidak terjual, Pernah. terus Iya. terus yang Kayak- berarti rusak itu Iya, hasilnya. rusak. Terus dia Ya itu misalnya yang misalnya bawang merah tengah saya belum terjual karena ya harganya juga murah, terus Iya, benar. itu saya ini olah olah jadi bawang goreng terus dikonsumsi sendiri juga. konsumsi sendiri. Terus? Dan rencana mau dipasarkan juga. Oh, yang berarti nanti kalau semisal dalam bentuk bawangnya utuh tidak terjual banyak, berarti diolah untuk dijual kembali. Itu jadi kayak bawang goreng. Begitu deh. Terus apa lagi ini yang sebenarnya banyak mau saya tanyakan kayak persoalan petani, apalagi kan kayak jenis tanaman bawang itu tuh tidak ada standar harga, beda kalau palawija sama beras dia punya standar harga oleh pemerintah. Iya. Sedangkan kalau jenis tanaman hortikultura, bawang, cabai, tomat itu udah punya standar harga begitu. Jadi kalau rusak, kalau semisal kemarin karena kan ini kan inisiatif Rina tuh untuk mengolah milik Iya. bawang untuk diperjualbelikan. Nah kemarin waktu belum diolah dan itu rusak, itu kayak kembali tidak modal untuk kembali membeli bibit bawang atau apalah semua tentang pertanian gitu. Itu masalahnya. Masalah toh. Masalahnya. Jadi pas kemarin itu kan misalnya bawang merah pas hujan ini kan musim hujan lagi nih kan. Benar. Jadi hasil panen ini bawang merah kan juga ikut rusak. Jadi gimana ya? Kayak ini dana untuk apa namanya? membeli bibit pupuknya lagi ya rugi, tidak tidak kembali. sehingga petani atau Rina kembali memakai uang pribadi Baru untuk membeli. harga bawang merah juga sekarang Berapa sekarang harga bawang? 20-an untuk ke pengecer. 20.000. Kalau di pasaran sebenarnya 1 kilo berapa? Jualan 25.000 berarti istrinya dari petani itu jual dengan harga 20.000. 18.000. Sedangkan mereka jual dengan harga 20. Itu harga segitu, itu petani yang patok atau pasar yang patok? Pasar yang patok. Pasar yang patok berarti petani menutup saja. Sebenarnya dengan harga yang 20.000 atau 18.000 itu menutupi tidak? Ya. Kalau kemarin itu ya menutupi kan 30-an. Kalau sekarang memang turun sekali harga ini iya. benar-benar setengah seperempat dari Iya, harga normal. 30 ribu. Sekarang 18.000 sampai 20.000. Ya mau tidak mau harus dijual karena Iya, ini rusak. mau berputar-putar kan Putar. untuk modal awalnya. Iya benar. Terus berarti dia sampai sekarang kesehariannya itu Iya. masih Jualan bawang merah. jualan bawang merah. Jadi kayak sebenarnya di sisi lain juga membantah stigma bahwa S1 itu harusnya Iya. sebenarnya itu harusnya kerjanya masa iya sarjana ekonomi jual di pasar tuh kan banyak sih begitu. Harusnya kerja kantoran. Masa ini lulusan S1 kok ini Iya. jadi petani. Kenapa? Iya, bagaimana itu pandanganmu? Jadi kayak kan banyak jauh-jauh atau sekolah-sekolah tinggi tuh ujung-ujung jadi petani. Bagaimana itu menurutmu? Ya menurutku ya tidak Adanya apa. stereotip seperti itu. Iya tidak kenapa kan? Kalau misalnya ilmu itu ya bisa dipakai dalam keluarga juga, tidak harus untuk dapat pekerjaan kan. Kalau jadi petani kan pekerjaan tuh.
mungkin tidak sesuai dengan pekerjaan itu. Pekerjaannya kalau sarjana ekonomi harusnya kerja apa itu. Ya, sarjana ekonomi harus kerja ini, harus kerja di kantor begitu. Kan kalau misalnya ilmu itu bisa dipakai kayak ekonomi itu bisa juga keluarga juga. Semuanya semua hal kayaknya kayak kita itu kuliah bukan untuk kerja kantoran. Iya. Kan banyak tuh stigma semua kuliah agar kerja kantoran, jadi PNS. Jadi ketika kita selesai kuliah, kok jadi petani gitu, enggak jadi ini. Iya, kalau jadi petani itu kita merdeka. Bebas ini mau pulang jam berapa, mau ke kebun jam berapa, kan bebas. Benar. Tidak harus kamu harus ini. Tidak diatur. Oke, berarti kita membantah stereotip masyarakat tuh bahwa kita kuliah itu untuk jadi PNS, kita kuliah itu untuk jadi kerja kantoran. Padahal sebenarnya kita kuliah untuk belajar. Iya, kita kuliah terlepas dari itu kita menjadi petani, nelayan kayak itu terserah kita mau kerja apa. Yang penting kuliah itu bukan untuk jadi PNS, untuk di kantor, tapi kita untuk belajar. Toh? Oke, bagaimana harapanmu sebagai seorang petani? Harapan saya bagaimana pemerintah melirik kayak kesejahteraan petani, kayak memberikan standar harga supaya tengkulap ini tidak bebas menentukan harga. Agar petani sejahtera. Agar petani sejahtera. Misalnya sudah ada standar harganya, ya tengkulap tidak bebas tidak senaknya lagi. Terima kasih ya Rina ya. Oke teman-teman, itu tadi cerita-cerita sore bersama Rina sebagai seorang petani. Dari berbagai banyak persoalan, sebenarnya yang menjadi persoalan adalah pasarnya. Karena ketika pasarnya tidak ada, otomatis tanaman hasil panen juga bawang semisal itu akan rusak kalau disimpan lama. Misalnya bawang merah, cabai. Jadi memang harus pasar memang yang lebih dominan ya, agar petani ketika sudah ada pasar tidak alih fungsi lahan atau alih fungsikan lahan yang sampai akhirnya membuat mereka menjual lahannya sendiri karena tidak baliknya modal, tidak diolah, tidak baliknya modal gitu dan lain sebagainya. Oke, sekian dari kita, terima kasih semuanya.